Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Pawendra Farezi Lubis dari kelas SI 5G dengan NIM 23220072. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman framework dengan instansi yang saya ambil Dinas Kesehatan. Pada halaman login ini dibuat menggunakan config filter CI4 untuk versi global. Dan pada bagian controller login ini kita membuat get post atau input di dalam login nanti dengan memasukkan username dan password menggunakan MD5. Selanjutnya sesi akan mencari ID, username, nama, dan level yang cocok di database. Jika sesi bersifat true atau benar, maka dia akan ngeredirect ke halaman index. Dan apabila sesi bersifat false, maka akan memunculkan pop-up error atau username password salah. Silakan coba kembali. Untuk sesi false atau salah ini juga diatur pada out filter yang dimana jika permintaan antarmuka bersifat null atau kosong, dalam melakukan sesi login dia akan redirect kembali ke form login. Oke, kita kembali ke halaman loginnya. Di sini saya membuat username-nya itu admin, dan untuk passwordnya sendiri saya buat admin 123. Selanjutnya, ketika kita selesai melakukan login, akan muncul halaman utama dashboard. Untuk bagian top bar, sidebar ini saya atur menggunakan layout bawaan template SB admin. Yang pertama di sini yang akan saya bahas yaitu kolom total pegawai. Kolom total pegawai ini datanya diambil dari pegawai model dengan count all result yang digunakan untuk menampilkan keseluruhan jumlah raw data di tabel database pegawai. Selanjutnya di sini ada kolom total pengeluaran gaji. Ini diambil datanya menggunakan array sum untuk menghitung total, array kolom untuk mencari kolom atau row total gaji pada tabel database gaji. Selanjutnya ada kolom pegawai kontrak. Untuk pegawai kontrak ini datanya diambil menggunakan pegawai model yang dimana status pada tabel database pegawai yang memiliki status kontrak dan menemukan keseluruhan yang memiliki status kontrak. Selanjutnya di sini yang terakhir ada laporan terbit. Laporan terbit ini diambil dari berapa banyak data di tabel database gaji. Di bawahnya ada grafik distribusi gaji pegawai. Untuk grafik ini dibuat menggunakan template bawaan SB admin. Di sebelahnya ada bagian komposisi status pegawai. Bagian ini juga sama mengikuti dari template memakai tipe donat agar berbentuk bulat. Berwarna hijau untuk yang memiliki status tetap dan kuning sebagai status kontrak. Selanjutnya ada bagian laporan gaji pegawai. Untuk bagian laporan ini saya buat menggunakan join.
antara tabel database pegawai dengan tabel database gaji. Di sini NIP, nama, jabatan, golongan, status itu diambil berdasarkan dari tabel database pegawai. Sedangkan untuk gaji pokok, tunjangan, potongan, dan total gaji ini diambil dari tabel database gaji. Selanjutnya kita masuk ke halaman master data untuk data pegawai. Di sini ada tampilan data pegawai, ditampilkan NIP, nama pegawai, jabatan, golongan, status, dan aksi tambah, edit, dan hapus. Untuk data ini semua diambil dan dibuat berdasarkan database pada tabel pegawai. Untuk yang pertama di sini kita akan membuat aksi tambah data. Tambah data ini digunakan untuk menambah data pegawai. Di sini kita buat semisal NIP-nya 3281 dengan nama pegawai Welly. Contoh jabatannya kepala keuangan dengan golongan 1 dan statusnya tetap. Nah, kita simpan. Oke, setelah kita simpan di sini si Welly akan muncul beserta jabatan dan golongan. Next, kita masuk ke aksi edit. Aksi edit ini digunakan untuk memperbarui data pada pegawai tadi. Misal di sini kan kepala keuangan, kita ubah menjadi kepala bagian. Kita update datanya. Maka di sini dia akan muncul si Welly dengan jabatan kepala bagian sesuai yang sudah kita edit sebelumnya. Lalu masuk kita ke aksi hapus. Ketika aksi hapus diklik, maka dia akan memunculkan pop-up yakin hapus data. Data yang dihapus tidak bisa dikembalikan. Lalu kita klik OK. Maka si Welly tadi sudah terhapus. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman master data untuk data gaji. Di sini juga ada NIP, nama pegawai. Ini diambil dari tabel database pegawai. Dan untuk gaji pokok, tunjangan dan potongan dan total gaji ini diambil dari tabel gaji. Di sini sama halnya dengan tabel data pegawai, ada tambah data, edit, dan hapus. Kita masuk ke tambah data. Untuk tambah data bagian gaji ini kita diharuskan memilih pegawai terlebih dahulu. Misal di sini saya pilih Ajeng, maka otomatis status dan golongan akan terisi. Di sini kita buat misal gaji pokoknya 1.200.000 dengan tunjangannya kita buat 500.000, potongannya 200.000. Maka di sini akan muncul total gajinya 1.500.000. Untuk total gaji ini saya menggunakan penambahan sedikit script dari JavaScript. Untuk JavaScript-nya sendiri saya tambah melalui template yang sudah disediakan pada folder aset vendor. Lalu kita simpan datanya. Next kita masuk ke aksi editnya. Sebelumnya ini tadi si Ajeng ya. 1.200.000 gaji pokok, tunjangan 500, potongan 200.000 dan total gajinya otomatis terisi di sini 1.500.000. Masuk ke aksi edit. Edit ini juga untuk memperbarui data. Misal kita di sini buat tunjangannya sekitar 800.000. Maka total gajinya juga akan berubah menjadi 1.800.000. Klik update data. Maka dia akan muncul di sini Ajeng dengan total gaji 1.800.000. Next kita masuk ke aksi hapus. Untuk aksi hapus
sama halnya dengan yang di master data pegawai. Dia akan memunculkan pop-up yakin hapus data. Data yang dihapus tidak bisa dikembalikan. Kita klik OK juga. Maka si ajang tadi yang di nomor 6 sudah terhapus. Selanjutnya kita masuk ke keuangan bagian laporan gaji. Untuk laporan gaji ini aksinya cuman aksi filter untuk semua golongan dan pemilihan status. Di sini semisal saya pilih golongan status dengan status kontrak. Kita klik filter, maka dia akan otomatis menampilkan sesuai apa yang kita minta. Sini golongan 1 dengan status kontrak. Next, kita masuk ke bagian halaman kegiatan. Untuk kegiatan ini sama halnya dengan yang di master data. Ada NIP nama pegawai, ini diambil dari tabel database pegawai, dan untuk nama kegiatan, tanggal, lokasi, dan keterangan ini diambil dari tabel kegiatan. Di sini juga ada aksi, sama halnya dengan di master data. Ada tambah, edit, dan hapus. Misal di sini kita tambah data, pilih pegawai, si Molly, masukkan nama kegiatan, Poli, kita buat misalnya tanggal hari ini 20.01.2026. Contoh kantor umum, lokasinya atau keterangannya itu Poli anak kecil imunisasi. Kita simpan. Kan di sini dia akan muncul Poli di tanggal 20 bulan 1 kantor umum Poli anak kecil imunisasi. Next, kita masuk ke bagian aksi edit untuk memperbarui, karena di sini namanya tadi saya salah, perbarui menjadi kantor umum. Kita update, tadi sudah betul jadi kantor umum. Next, juga ada AC hapus, sama akan memunculkan pop-up bikin hapus data. Kita klik OK saja, maka yang Poli tadi sudah terhapus. Next, kita masuk ke laman profil. Untuk laman profil pengguna ini akan memunculkan informasi seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat, beserta juga foto saya sendiri. Next, kita masuk ke laman kontak kami. Di kontak kami ini ada informasi kontak seperti nama instansi, alamat instansi, nomor telepon, email, dan jam operasional. Di bagian kanannya ada kolom pengaduan, hubungi kami, masukkan nama, email, dan pesan pengaduan. Dan terakhir kita memasuki menu logout. Ketika logout diklik, maka akan memunculkan pop-up dengan tulisan yakin ingin logout. Kita klik logout, maka akan kembali ke halaman login. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan untuk proyek UAS pada mata kuliah pemrograman framework. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.